ada di studio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih tentunya tetap bersama di channel kami yaitu channel AMTV menuju era digital. Ibu-ibu masih semangat ge? Alhamdulillah. Ustadz Zainul? Siap. Alhamdulillah. Baik. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama bersama Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Baik, saya akan mempersilahkan kembali Ustadz Zainul untuk menjelaskan tentang JKHNU. Silahkan. Terima kasih Mbak Putri. Saya melanjutkan dari sesi yang pertama tadi bahwa JKHNU itu ada program bidang pembinaan pondok pesantren Al-Quran dan taman pendidikan Al-Quran yang diantaranya mengadakan penelitian bagaimana pesantren Al-Quran ke depan ini bisa lebih baik, mempersiapkan tenaga ahli, guru-guru Al-Qurannya, membuat konsep penyelenggaraan pendidikan Al-Quran, baik itu manajemen, kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengevaluasi di mana kelemahan-kelemahan pondok pesantren kita, khususnya dalam membidangi Al-Quran, bagaimana TPQ-TPQ kita, ya, yang mana banyak sekali metode-metode cara cepat baca Al-Quran di Jawa Timur ini, ya, tidak hanya puluhan, mungkin kalau se-Indonesia bisa hampir ratusan, ya, karena hampir setiap pesantren, TPQ atau para ahli-ahli dalam membina anak-anak cara cepat baca Al-Quran punya metode, ya. Bahkan ada sampai metode cara cepat menafsirkan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran. Nah, di sini maka perlu kita bisa menaungi seluruh metode-metode yang ada di dalam NU. Karena amanat dari Muktamar untuk penanganan metode Al-Quran itu ada di dalam JKIA, karena JKIA yang punya kewenangan dalam mengurusi kegiatan maupun para pegiat Al-Quran. Ya, saya kira itu mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Ustadz Zainul. Baik, saya akan mempersilahkan kepada pemirsa yang ada di studio untuk memberikan pertanyaan dengan mengungkapkan nama terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Ihsan Tebel Timur, Gedangan Sidoarjo mau menanyakan apa perbedaan metode tartilah dengan metode pendiksi dan strategi yang lain dalam JKHNU. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Emi. Silakan Ustadz Zainul untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Ustazah Yuliana yang telah menanyakan terkait metode tartilah dengan metode-metode yang lain di dalam organisasi Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama. Kita perlu memahami, ya, bahwa metode yang ditangani secara organisasi, bukan secara personal, bukan secara yayasan atau kelembagaan lembaga tertentu, ya, selain JKH maksudnya, atau bukan dikelola oleh sebuah perusahaan. Tidak menutup kemungkinan dengan kemajuan zaman, ya, perusahaan yang sudah besar, ya, sehingga bisa membiayai sebuah lembaga pendidikan Al-Quran, bahkan di situ bisa membuat suatu metode sendiri, ya. Meskipun kita tidak tahu secara langsung, akan tapi bisa jadi itu di belakang, ya, atau yang membiayai itu adalah dari sebuah perusahaan. Bisa juga dari sebuah organisasi sosial maupun organisasi politik yang di situ bisa membuat suatu lembaga pendidikan Al-Quran.
Nah, kembali JKH ini secara organisasi baru satu-satunya lembaga yang menangani metode Al-Quran, metode cara cepat baca Al-Quran yang diserahkan ke organisasi secara penuh, ya, bukan hanya manajemennya saja, bukan hanya penjualannya saja, tapi secara full itu adalah metode Tartilah, ya. Jadi mulai dari berangkatnya sampai saat ini diciptakannya, ya, menjadi sebuah metode sampai saat ini itu baru Tartilah, ya. Lalu metode yang lain bagaimana? Ya tetap silakan metode-metode yang lain untuk mengadakan pembinaan, ya. Akan tapi sebagaimana kita mengambil contoh sebuah sebuah supermarket yang mempunyai produk yang namanya itu sama dengan nama supermarketnya, ya, maka produk itu yang menjadi produk yang di manage secara optimal, baik mulai dari produksinya, marketingnya, seluruhnya itu adalah produk yang sesuai dengan labelnya, dengan brandingnya, dengan nama marketnya. Nah, jadi contoh ada Aqua, ya, sebenarnya Aqua itu sudah merek, ya. Tapi kalau sudah namanya air minum itu, kemasan itu, orang itu menyebutnya kan Aqua, ya, sebenarnya itu air minum kemasan, mereknya Aqua. Nah, sebagaimana air minum kemasan itu ada merek Aqua, ada Indomaret. Nah, Indomaret itu nama lembaga atau nama perusahaannya, ya, tapi dia punya produk yang namanya air minum kemasan Indomaret. Nah, ya, kita bisa kalau diistimbat hukumkan, ya, istilahnya itu, ya, seperti itu, ya. Tapi tidak kemudian Indomaret tidak menjual produk yang lain, tidak kemudian Indomaret menolak metode atau produk-produk yang lain. Sama JKH juga kita kolaborasi dalam hal pembinaan. Beberapa kali kita mengadakan pembinaan penguatan kelembagaan TPQ itu menjadi narasumber bersama dengan Tilawati. Nah, bisa jadi Tilawati memberikan manajemennya, kita menyampaikan metode Tartilahnya, ya. Jadi bagaimana kita saling mengisi, kita saling fastabiqul khairat. Nah, jadi nggak ada masalah. Mungkin hanya faktor secara legalitas itu aja. Jadi ini produk asli punyanya JKH, yang lainnya mungkin punya persona, punya yayasan, punya sebuah organisasi yang lain. Jadi ini berbedanya hanya di situ. Terkait isinya tidak jauh beda. Semuanya itu mengarah kepada bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik, memberikan pembelajaran yang tercepat, memberikan pembelajaran yang paling simple, efisien itu. Bahkan JKH ini punya produk juga dari pengurus JKH itu. Jadi cara cepat membaca Al-Quran yang dari nol, artinya belum bisa baca Arab sama sekali. Jadi tulisan Arab aja tidak kenal. Nah, kita pernah tampilkan, ya, mu'alifnya itu pada momen kebiar Ramadan di halaman parkir PWNU pada bulan Ramadan, kurang lebih 4 tahunan yang lalu, ya. Seorang mu'alaf, ya, sama sekali belum mengenal huruf Qur'annya. Cara baca Al-Quran dengan tulisan Arab itu nggak bisa, dia bacanya dengan Latin, ya, dan masih plegak-plegu. Nah, bahkan dia itu bisa dikatakan nol lah. Nah, saat itu kita tampilkan, ya, bagaimana cara cepat dia bisa baca Al-Quran. Nah, dipraktekkan, dikasih briefing, ya, jadi bisa mengucapkan huruf misalkan ro, bisa mengucap huruf lam
dari mana itu huruf-huruf Latin ya. Nah, dari situ dia langsung dibimbing dengan cepat sekali dia bisa membaca huruf-huruf Al-Qur'an. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita memberikan penyelenggaraan cara cepat baca Al-Qur'an yang terbaik ya. Kita selalu berupaya mencari inovasi, mencari metode-metode yang semakin baik bersaing, karena di dunia pendidikan sekarang di mana-mana itu bagaimana memberikan yang terbaik, yang tercepat ya. Kita juga punya tantangan itu. Pemirsa, kita semua sudah tahu bahwa metode itu banyak sekali. Jadi itulah ibarat JKHNO dalam menaungi seluruh metode baik tartila, tilawati, qiraati dan lain sebagainya. Akan tapi memang ada sisi beda, yaitu dalam hal legalitas, yaitu JKHNO punya metode namanya tartila. Itu aja untuk membedakan. Ya, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Ustadz Zainul Arifin. Baik pemirsa yang ada di studio dimanapun Anda berada, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di AMTV menuju era digital setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah laka ya Allah, wassalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Pemirsa AMTV yang ada di studio maupun dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkenalkan saya Putri Puji Astuti. Di sini saya sebagai pembawa acara mengucapkan salam silaturahim kepada Anda semua. Semoga kita senantiasa diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menyapa narasumber kita yang berada di studio, yaitu Haji Muhammad Zainul Arifin, MHI, MPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, Haji Muhammad Zainul Arifin, MHI, MPDI. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Husnaini, Klopo 10 Sukodono, Sidoarjo. Beliau juga Ketua PWJKHNU Jawa Timur masa khidmat 2012 sampai 2017 dan 2017 sampai 2022. Beliau juga anggota Komisi PDU MUI Jawa Timur masa khidmat 2021 sampai 2026. Beliau juga Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Akbar Surabaya pada tahun 2018 sampai sekarang. Baik, saya juga akan menyapa pemirsa yang ada di studio, ibu-ibu tentunya yang cantik-cantik ini ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu ini adalah dari Yayasan Al-Ihsan Tebel Timur, Gedangan, Sidoarjo. Baik pemirsa hadirin yang ada di studio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Baik, di sini saya akan mempersilahkan narasumber kita Haji Muhammad Zainul Arifin untuk menjelaskan tentang JKHNU
Jawa Timur. Silahkan. Terima kasih Mbak Putri, para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan materi tentang KCQHNU1, yang mana pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah, profil, kemudian tentang visi misi, ya, bahkan sudah mulai masuk pada program, ya. Nah, kami ingin melanjutkan bahwa dalam JKHNU itu ada 9 program besar, yaitu 1. Pembinaan tilawah, 2. Pembinaan tahfidz, ketiga pembinaan tafsir, keempat pembinaan qiraah sab'ah, yang kelima pembinaan kaligrafi, yang keenam pembinaan pondok pesantren Al-Quran dan taman pendidikan Al-Quran, yang ketujuh bidang taklif wan nasyr, yang kedelapan bidang litbang, dan yang terakhir kesembilan yaitu bidang usaha dan koperasi. Dari 9 bidang ini, ya, masing-masing mempunyai program kerja, masing-masing mempunyai poin-poin program yang mana itu adalah amanat dari organisasi. Kalau di PWJKHNU Jawa Timur itu ada setelah pelantikan ada raker, ya. Dari raker itu menghasilkan beberapa poin-poin program kerja di masing-masing bidang, dan juga ada program kerja umum. Nah, pada kali ini saya persilahkan dari Ustazah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nama saya Ibu Nur Indayati di Yayasan Al-Ihsan Tegal Timur Gitangan Sidoarjo. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan tanyakan di dalam bidang taman pendidikan Al-Quran dan pondok pesantren Al-Quran tadi, apa program-programnya itu? Ya. Mohon dijelaskan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Ibu Indah, silakan. Ustadz Zainul menjawab pertanyaan. Terima kasih Ustazah Indah yang menanyakan terkait dengan program kerja bidang pondok pesantren Al-Quran dan taman pendidikan Al-Quran. Memang di bidang ini banyak sekali garapan atau program kerjanya, ya. Di antaranya mengadakan penelitian tentang pondok pesantren Al-Quran, ya. Di Jawa Timur ini banyak sekali pondok pesantren tahfidz Al-Quran, ya. Di Jombang, di Malang, di Madura, di mana-mana hampir seluruh kabupaten kota ada pondok tahfidz, ya. Nah, ini perlu adanya penelitian metode tahfidznya itu kayak apa, ya. Karena selama ini metodenya itu sifatnya tradisional, ya, dan sesuai dengan metode yang diberikan oleh pengasuhnya. Kan tapi secara organisasi JKIA ini punya enggak metode yang sebagai panduan metode pondok pesantren tahfidz Al-Quran di khususnya Jawa Timur. Nah, ini sebenarnya sudah kita garap, kita pernah workshop, mungkin 2-3 tahun yang lalu kita bahas tentang metode tahfidz, belum tas ya, belum finish ya. Nah, ini harapannya nanti dari bidang ini akan menelurkan sebuah buku panduan metode tahfidz. Ya, kalau metode cara cepat baca Al-Quran itu banyak, ya. Iya. Seperti ada tartilah, ada tilawati, ada qiraat dan sebagainya. Nah, ini di antara poin tentang program pondok pesantren Al-Quran. Juga poin yang kedua, mempersiapkan tenaga ahli serta fasilitas lain yang diperlukan. Nah, kita ini seringkali menghadapi tantangan yang belum bisa kita jawab sampai saat ini. Ya, misal tenaga ahli, guru cara cepat baca Al-Quran
yang nantinya kita distribusikan ke pendidikan yang ada di Banongan Ma'arif, di lembaga pendidikan Ma'arif. Nah, sementara ini kita masih menangani yang di TPQ ya. Untuk yang di sekolah formal yang di Banongan Ma'arif kita belum ada kerjasama. Nah, padahal di sini tugas dari bidang pembinaan Al-Quran, pondok pesantren Al-Quran dan TPQ ini adalah mempersiapkan tenaga ahli itu. Nah, dan ini sebenarnya peluang besar, kan ini kelemahan dari internal ya, kita belum mempersiapkan. Ya, kalau kita siap, insya Allah Ma'arif yang satu rumah besar dengan kita akan memfasilitasi sekolah-sekolah yang ada di Banongan Ma'arif akan memberikan peluang kepada Cikihya guru-guru agama yang dalam ajaran Al-Quran akan diserahkan kepada Cikihya. Nah, kemudian membuat konsep penyelenggaraan pendidikan Al-Quran. Nah, selama ini yang sudah kita punya secara resmi, secara kelembagaan dan milik organisasi Cikihya ada namanya metode Tartilah. Nah, ini mulai dari pengelolaan penanganan pembinaannya, distribusinya, manajemen keuangannya ini dikelola secara organisasi. Jadi bukan person, bukan perusahaan, tapi secara organisasi Cikihya. Dan baru satu-satunya yang sudah dikelola oleh Cikihya. Jadi para pemirsa, dalam program Pondok Pesantren Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran itu ada program yang namanya membuat konsep penyelenggaraan pendidikan Al-Quran. Nah, di sini punya tantangan untuk membuat bagaimana konsep pendidikan Al-Quran mulai dari tingkat PAUD, TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah sampai perguruan tinggi. Nah, ini sebenarnya tantangan yang bagian ngurusi itu adalah bidang Pondok Pesantren Al-Quran dan TPQ. Ya. Nah, hanya saja mungkin seringkali di organisasi itu lupa dengan programnya atau mungkin ya bagaimana kemudian merealisasikan program ini. Nah, ini perlu adanya musyawarah ya untuk merealisasikan program. Nah, pernah JKNU Jawa Timur mengadakan workshop ya terkait dengan bagaimana manajemen pesantren tahfidz ya. Kita kerjasama dengan Kanwil Kemenak Jawa Timur ya. Kita diberi kesempatan untuk menjadi narasumbernya, juga memberikan materi dalam workshopnya ya, dalam workshop penguatan kelembagaan pesantren tahfidz ya, sehingga kita punya kurikulum tahfidz ya. Jadi bagaimana menghafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Bagaimana kurikulum tahfidz diterapkan untuk anak MI 6 tahun. Nah, itu kan ada teknis sendiri, ada pembagian kurikulumnya, sekian tahunnya harus berapa juz. Bagaimana metode tahfidz diterapkan di Sanawiyah, Aliyah, bahkan di perguruan tinggi. Nah, sebenarnya ini tugas dari Cikihya. Nah, itu bicara kurikulum. Manajemennya beda lagi. Bagaimana mengelola pondok pesantren tahfidz dengan mengelola TPQ beda. Ya, kita mungkin sudah dengar atau mengenal pondok pesantren tahfidz Hamalatil Quran di Jogoroto, Jombang. Ya, itu Cikihya ya mempunyai andil besar dalam ikut mensosialisasikan pondok pesantren tersebut. Bahkan kita sering mengadakan koordinasi dengan pengasuh dalam rangka untuk bagaimana
di daerah-daerah ini kemudian bisa memondokkan ya anak-anak yang ada di daerah itu di pondok pesantren Hamalatil Quran. Dan alhamdulillah banyak sekali santrinya dan sudah mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Agama, termasuk pesantren tahfidz yang tercepat dalam proses menghafalnya. Saya kira itu mungkin nanti bisa ditanyakan lain terkait dengan pesantren maupun TPG. Baik, terima kasih Ustadz Zainul Arifin. Pemirsa yang ada di studio dimanapun Anda berada, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel AMTV menuju era digital setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa yang ada di studio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Tentunya tetap bersama kami AMTV menuju era digital. Baik, saya sapa lagi pemirsa yang ada di studio, ibu-ibu, ustadzah-ustadzah dari Yayasan Al-Ihsan Tebel Timur Gedangan Sidoarjo. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah. Ustadz Zainul masih semangat ya? Semangat. Alhamdulillah, tentunya kita semua tetap semangat. Baik, terima kasih. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Di sini saya akan mempersilahkan kembali narasumber kita, yaitu Haji Muhammad Zainul Arifin, menjelaskan kembali tentang JKH-NU. Silahkan. Terima kasih Mbak Putri. Saya melanjutkan penjelasan awal tadi bahwa bidang pembinaan pondok pesantren Al-Quran dan TPG ini termasuk melayani ya berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh TPG ya. Nah, tapi kita juga perlu tahu ya, dalam JKH ini ada namanya divisi Tartila. Ya, ini lembaga teknisnya PWJKH-NU Jawa Timur. Ya, oleh karena banyaknya metode, ya, sehingga ada semacam kekhususan dari JKH ini untuk menangani metode Tartila. Maka dibentuklah divisi Tartila. Nah, ini kita bentuk mulai divisi Tartila tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat cabang, anak cabang, sampai ke tingkat paling bawah ya. Nah, ini sekilas untuk menjelaskan bagaimana JKH dalam menangani TPG dan menangani kebutuhan-kebutuhan TPG. Ya, begitu Mbak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Salamah dari Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Tebel Timur Gedangan Sidoarjo. Di sini kami akan menanyakan apa saja program dari bidang koperasi JKH-NU. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Salama dari Yayasan Al-Ihsan Tebel Timur Gedangan Sidoarjo bertanya tentang program bidang koperasi JKH-NU itu apa saja. Silahkan Ustadz Zainul menjawab pertanyaan. Sederhana pertanyaannya, ya. Tapi perlu juga semua unsur yang ada di dalam
pengurus Jikiyah ini, baik dari bidang tilawah, tahfidz dan lain sebagainya, itu tahu apa sih tugas atau program kerjanya koperasi dan bidang usaha Jikiyah NU ini, ya. Jadi kebutuhan yang terkait dengan TPG, ya, sebenarnya tidak hanya TPG ya, tapi ini karena kita pembahasan dari awalnya itu terkait TPG, ya. Nah, yang terkait dengan TPG, bidang koperasi ini menyediakan seluruh kebutuhan alat, seragam, buku-buku, baik itu buku metode, buku penunjang, ya, untuk melaksanakan kegiatan di lembaga, ya. Jadi namanya misalkan ya metode Tartila ini banyak buku penunjangnya, ada terkait dengan graduate, terkait dengan manajemennya, terkait dengan kurikulumnya, terkait dengan mungkin ada khusus BCM-nya, ya. Jadi ini namanya penunjangnya. Nah, begitu juga seragamnya. Ya, kita punya seragam TPG Tartila. Nah, jadi itu diantara tugas dari koperasi untuk melayani semuanya, ya. Bahkan ini sudah ada semacam aksesoris, bikin pin, ya, bikin kopiah, ya. Ini rupanya sudah mengarah mau bikin apa itu produk sarung, ya, ya. Juga koperasi ini tidak hanya untuk melayani TPG, tapi juga melayani segala kebutuhan Jikiyah, ya, termasuk nanti ada warga atau anggota Jikiyah yang punya produk, misalkan punya produk madu, punya produk apa itu kalau di Mojokerto itu es krim, ya, di Blitar itu punya kerupuk, ya, di Sidoarjo juga punya produk kerupuk ceker, ya. Nah, bisa nantinya dititipkan atau bisa dijualkan oleh koperasi, ya. Dan tidak hanya itu, semuanya anggota Jikiyah yang ingin menjual produknya bisa kerjasama dengan koperasi. Nah, ini tujuannya supaya anggota ini juga tidak hanya ngurusi organisasinya, akan tapi juga bisa membantu ekonomi, bisa menambah income dalam rangka untuk berjuang. Ya, itu sekilas tentang bagaimana Jikiyah ini bisa memberikan kontribusi secara ekonomi kepada warga Jikiyah. Dan kita juga sudah ada tawaran, ya, dari beberapa perusahaan, ya, kalau ingin membuat sebuah kedai, ya, yang namanya Teh Kopi, itu singkatan dari teh, kopi dan roti, ya. Itu ada memodali mulai dari rombongnya sampai dengan bahan-bahan yang dibutuhkan, ya. Hanya kita menyiapkan tempat dan tenaganya aja, nanti sharing profitnya bisa dibicarakan lebih lanjut, ya. Tidak hanya itu, ada juga tawaran usaha, misalkan buka usaha perkebunan, ya. Nanti ketua koperasi akan menjelaskan lebih detail, ya. Nanti ada sesi khusus, ya, terkait dengan koperasi. Nah, ini sekilas bisa menjadi paling tidak Jikiyah itu tidak hanya ngurusi kiroah semaan TPG saja, tapi usaha-usaha kita bisa kita berdayakan melalui Jikiyah. Bagaimana kemudian kita bersama-sama untuk mengupayakan hal-hal itu bisa teratasi, ya. Saya itu pernah terenyuh itu, ya, ngempet, ya, di daerah itu TPG ruangnya itu gabruk, temboknya itu sedang meropul, ya.
buku metodenya sudah sudah lusuh ya. Nah, kemudian bayar atau SPP-nya itu hanya 50.000, 20.000. Nah, saya bayangkan ini gimana ini nasib gurunya ini. Jangankan bicara untuk kesejahteraan. Ini kira-kira bayar listriknya, untuk bayar yang merawat musolanya ini aja nggak cukup. Sehingga seringkali ada keluhan-keluhan untuk operasional aja nggak cukup. Nah, memang perlu juga ini perhatian dari pemerintah. Alhamdulillah ini sudah ada BOS, sudah ada bantuan-bantuan fasilitas, insentif ya. Jadi waktu Pak Menterinya itu Pak Lukman Saifuddin itu ya, beliau awal-awal jadi menteri itu sudah mengeluarkan permenak ya. Itu di situ sudah mendapatkan angin segar bagi lembaga pendidikan Al-Quran. Ya ikhlas kita berjuang, tapi kehadiran pemerintah ini juga perlu kita kita sambut ya, supaya ke depan perjuangan melalui wadah Al-Quran ini, Jikiyah ini bisa semakin dirasakan di masyarakat. Sementara itu Mbak Putri. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang terkait dengan bidang koperasi Jikiyah NU, Ustaz? Baik, ya Jikiyah NU itu kan sebenarnya luas ya. Iya, betul. Kalau kita bicara itu tadi kan masih saya kaitkan dengan TPQ, dengan lembaga pondok tahfidznya. Betul. Ya, kalau kita kaitkan dengan event ya, kita punya rutinitas 2 tahun sekali MTQ ya. Gitu. Nah itu kan bisa buat bazar yang dikelola oleh koperasi, kerjasama dengan PJ-PJ, produk-produk lokal, baik itu dalam bentuk barang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk apapun lah punya perusahaan, itu bisa ditampilkan di event-event seperti itu. Bahkan kesempatan kita kerjasama dengan AMTV ini, koperasi ini bisa mengambil peluang bagaimana produk-produk sebuah usaha-usaha dalam bentuk jasa, dalam bentuk barang itu bisa ditayangkan, bisa ditampilkan dalam media televisi aula ini, aula media televisi ini. Itu kan punyanya PWNU, full. Jadi anggap aja TV kita, jangan sungkan ya. Jadi ini memang memfasilitasi agar banom lembaga yang ada di NU ini bisa mengenalkan, mempublikasikan, mensosialisasikan, mensyiarkan program-program yang ada di dalam banom lembaganya. Nah, termasuk Jikiyah ini mengawali ini, bagaimana Jikiyah bisa mengenalkan ke Jikiyah NU-annya, mengenalkan pembinaan-pembinaannya. Ya, sementara itu. Terima kasih Ustadz Zainul. Baik, pemirsa yang ada di studio dimanapun Anda berada, acara ini termasuk penyelenggara antara pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel AMTV menuju era digital setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang ada di studio dan dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih tetap di channel kami AMTV menuju era digital. Saya akan menyapa kembali pemirsa yang ada di studio, ibu-ibu tetap semangat ya. Alhamdulillah, Ustadz Zainul ya? Siap, alhamdulillah. Baik pemirsa, acara ini terselenggara berkat
Kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qura wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Di sini saya akan mempersilahkan kembali narasumber kita yaitu Ustadz Zainul untuk menjelaskan tentang JKH-NU. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri, para pemirsa yang dirahmati Allah. Menyambung penjelasan di sesi awal tadi bahwa JKH-NU ini menangani koperasi, membidangi koperasi yang mana itu ada produk-produk dari anggota, ada produk-produk untuk kebutuhan TPG ya. Tidak menutup kemungkinan kita akan memperluas jaringan, bisa kerjasama dengan lembaga yang lain, dengan perusahaan dalam rangka untuk mengembangkan koperasi yang ada di JKH ini. Dan juga kita punya bidang pembinaan yang lain, ya itu baru 2 tadi terkait dengan pondok pesantren Al-Quran dan TPG, kemudian terkait dengan koperasi, ya masih banyak bidang pembinaan yang lain, ya ada 9, ya baru 2 tadi yang ditanyakan, mungkin ada yang lain yang mau menanyakan, saya persilahkan. Iya, baik, terima kasih Ustaz Zainul. Di sini saya akan memberikan kesempatan kembali kepada audien untuk menyampaikan pertanyaan dan dengan mengenalkan nama terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RA Aisyah mau menanyakan Yai. Apa macam-macam program di tilawah di JKH-NU ini ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dari Yayasan Al-Ihsan Tebel Timur Gedangan Sidoarjo bertanya tentang apa macam-macam program tilawah yang ada di JKH-NU. Silahkan Ustadz Zainul menjawab pertanyaan. Dengan menyaksikan siaran AMTV ini dalam program syiar pembinaan dan kajian Al-Quran ini bisa langsung menyerap apa sih program daripada bidang tilawah. Ya, bidang tilawah ini punya beberapa program, diantaranya yaitu terkait dengan pembinaan tilawah. Ya, jadi program utama kita mengadakan pembinaan bagi kader-kader qori'ah di daerah. Ya. Baik itu di tingkat anak cabang, tingkat cabang, tingkat wilayah, bahkan tingkat nasional atau pusat. Nah, di pimpinan wilayah sendiri ada Ustadz Saiful Munir, beliau keliling ke cabang-cabang untuk memberikan pembinaan. Ada almarhum Ustadz Fuad, ya, Fuad Hasan, beliau juga keliling ke daerah-daerah untuk memberikan pembinaan tilawah. Ya. Nah, dan banyak ustadz-ustadzah yang lain yang menjadi pembina. Nah, yang di cabang juga seperti di Sidoarjo ada Ustadz Usman, ada Ustadz Mustain, ya Ustadz Suminto, banyak ya di kabupaten kota yang lain. Nah, ini adalah program dari bidang tilawah, ya. Jadi pembinaan tilawah di masing-masing tingkatan, ya. Terkait tempatnya monggo, mau di masjid, di musola, di madrasah, ya pondok pesantren, ya karena kita juga punya komisariat yang berbasis pesantren, berbasis perguruan tinggi, berbasis sekolah, ya. Jadi ini wadah atau ini wilayah garapan kita, ya. Nah, juga bidang tilawah ini punya program MTQ, ya, yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, ya. Dan kalau di JKH itu di tahun genap ya kemarin ya 2020 karena pandemi akhirnya mundur awal 2021 ya. Nah, kita setiap 2 tahun sekali mengadakan MTQ. Tahun 2012 kita di Tuban, 2014 di Situbondo, 2018 di Lamongan, ya 20 bentar ya, 12 Tuban, 14 Situbondo, 16-nya di Lamongan, 18 di Gresik. Ya, ini kita mengawali JKH kerjasama dengan kepolisian. Jadi ini
ada MTQ Kapolda pertama kali di Gresik. Ya. Nah, kemudian tahun 2020 mestinya akan, tapi karena pandemi, karena ada aturan sehingga tidak bisa dilaksanakan pada saat itu, maka diundur pada awal 2001 ya. Yang mana karena ini ada aturan PPKM sehingga tidak bisa kita adakan semua bidang lomba itu dalam satu event, sehingga kita pecah menjadi 2 tempat. Yang unik pada MTQ yang tahun 2021 ini, kita melaksanakan dengan PPKM melalui online ya. Di Malang itu MTQ-nya itu harus daring, tidak boleh luring ya, sehingga kita pertama kali pengalaman melaksanakan MTQ melalui online ya. Ya, ini sekedar cerita luar biasa betapa luar biasa tantangannya ya. Bicara jaringan internet aja kita harus pakai jaringan yang tidak boleh lemot, tidak boleh jedah ya, karena dalam MTQ itu diantaranya ada musabaqah hifdzul Quran, sehingga dalam pelaksanaan menilai MHQ ini nggak boleh ada jeda yang terlalu lama ya, istilahnya harus satu-satu, jedanya itu baca A langsung A, nggak boleh A berapa detik baru muncul suaranya. Nah, ini pengaruh pada penilaian. Ketika Dewan Hakim PET ada kesalahan kan diingatkan pakai bel ya, pakai lampu. Nah, pesertanya kan tidak ada di tempat tapi di daerah. Nah, ketika ini muncul suara belnya atau muncul lampunya ini terlambat, bingung, akhirnya peserta ini kesalahannya di mana? Betul. Nah, ini contoh. Nah, itu tantangan dalam hal jaringan. Nah, begitu juga perangkatnya, ternyata luar biasa. Untuk online ini biayanya lebih besar ya. Makanya kita pakai standarnya dari Polda, sehingga instruksi dari Kapolda ke Kapolres Jawa Timur itu memfasilitasi alatnya dan diuntungkan jika tidak perlu beli alat ya. Fasilitasnya dicukupi oleh Kapolres. Kemudian bidang tilawah ini nggak hanya mengadakan pembinaan saja, tapi juga mendelegasikan, mencari kader-kader, menseleksi di daerah untuk ditampilkan mewakili daerahnya. Ya, jadi nggak cukup pembina itu hanya mengajarkan cara nagomnya, tilawahnya, enggak hanya itu, dia bisa menseleksi dari murid-muridnya yang dibina itu mana yang terbaik, sehingga nanti ketika ada musabaqah, ada seleksi itu ada yang sudah siap untuk ditampilkan. Nah, ini diantara tujuan dari mencari bibit-bibit para qori-qori'ah. Nah, ini perlu disampaikan ke seluruh pengurus yang ada di level kabupaten, kota, kecamatan ya. Silakan menyiapkan kader-kader qori-qori'ahnya, nantinya ketika ada lomba itu sudah siap untuk ditampilkan. Adalah amanat daripada organisasi untuk mengadakan pembinaan, menseleksi ya, tapi kita tidak melakukan itu, sehingga dalam momen tertentu ketika dibutuhkan itu kelabaan ya. Jadi mohon pemirsa yang ada dimanapun ya, ini bisa menjadi media untuk mengingatkan kepada semuanya perlu adanya kaderisasi generasi para qori-qori'ah yang nantinya bisa bisa ditampilkan ya di forum-forum musabaqah ya. Saya kira itu. Dan di sini saya Putri Puji Astuti bersama kru AMTV mohon undur diri. Apabila ada kekurangan yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan
hubungi via WA 0812 3526 1206 0812 3526 1206. Terima kasih. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur dan bersama kru AMTV menuju era digital mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala